Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai riset dan analisis perencanaan media terhadap UMKM dengan nama brand Medlazer. Next, kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Dimia, yang ketiga ada Dinda, yang keempat ada Sean, dan yang terakhir ada Adila Soraya. Pada poin yang pertama, yaitu membahas mengenai lembar kerja, di mana klien yang UMKM yang kami pilih yaitu Matlazer dengan produk yaitu jasa dan juga produk berbahan dasar imitasi. Mengenai job description-nya, kami merencanakan konten dan juga media yang akan dipilih dalam mengiklankan produk juga jasa dari perusahaan ini, yaitu diantaranya adalah Instagram Ads dan Facebook Ads pada media sosial. Untuk ukurannya beragam, namun kami memfokuskan pada video yang berdurasi 15 detik dengan format 16:9. Untuk timnya sudah kami jelaskan di awal tadi. Itu ada saya, Dinia, Adinda, Sean, dan juga Adila. Untuk deadline dari pembuatan dan juga penguploadan serta sosialisasi kepada perusahaan ada pada tanggal 20 Februari 2023. Yang selanjutnya yaitu ada analisis situasi. Yang pertama, analisis terhadap posisi perusahaan, kondisi pasar, tingkat persaingan, juga market share produk. Pada perusahaan ini, usahanya berupa usaha mikro kecil dan menengah yang dimana usaha ini memiliki jalan perorangan dan berada di Kota Bandung. Dengan kondisi pasar yang masih terus mengikuti arus brand fashion saat ini tergantung dengan kebutuhan konsumen. Uh, ada yang membuat permintaan sesuai artikel, ada juga yang hanya meminta, ada juga yang dibuat untuk kebutuhan tertentu. Seperti waktu-waktu waktu-waktu Lebaran dan hari besar lainnya. Untuk tingkat persaingan tidak begitu ketat karena membuat usaha seperti ini merupakan sesuatu yang cukup sulit, jadi belum banyak kompetitor yang menyainginya. Dan untuk market share produk pada perusahaan ini dalam produk secara keseluruhan selama kurang lebih 1 tahun sudah menjangkau sebanyak 5 sampai 8 orderan artikel yang masuk dan dari beragam produk dan juga brand. Setiap artikel memproduksi sekitar 100 sampai paling banyak 1.000 produk sesuai dengan permintaan konsumen. Sedangkan untuk penjualan jasa grafir telah menghasilkan kurang lebih 2 sampai 5 brand sehari mulai dari puluhan sampai ratusan tergantung permintaan. Yang selanjutnya yaitu analisis competition langsung dan tidak langsung. Pada kompetitor ini belum begitu banyak karena mengingat usaha seperti ini masih cukup jarang dan perlu modal yang cukup besar, juga ketelatenan dalam menjalankannya. Dan selanjutnya ada kondisi eksternal yang mempengaruhi pemasaran produk. Di sini yang paling mempengaruhi pemasaran produk adalah ketersediaan bahan baku yang terkadang berubah-ubah dan tidak selalu sama dengan yang sebelumnya, yang menyebabkan perusahaan harus lebih mencari bahan baku sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen. Selain itu, karena beberapa konsumen jadi mempunyai pilihan untuk membeli produk di tempat yang lebih menguntungkan, seperti itu. Selanjutnya, analisis mengenai perilaku konsumen terhadap produk. Pada poin ini, mencangkup kepuasan konsumen dalam memesan sekaligus membeli produk pada usaha UMKM yang dalam setiap tahunnya terus meningkat. Data peningkatan ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah konsumen yang menetap untuk repeat order
produk bahkan jadi langganan untuk membeli produk pada usaha ini. Walau ada beberapa konsumen terkadang pindah tempat, akan tetapi pada akhirnya banyak konsumen yang kembali lagi dan order kembali juga semakin bertambah. Kemudian dilihat dari harga, UMKM ini pun memiliki bentuk tanggung jawab, yakni dengan harga yang murah dan juga bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya, ada analisis strategi pemasaran, pendapatan harga, dan pemilihan media. Dalam upaya menyusun strategi pemasaran dibutuhkan informasi yang lengkap berkaitan dengan pasar, konsumen maupun produk yang dibutuhkan. Strategi pemasaran yang digunakan masih minim, yaitu hanya melalui kedekatan personal dan dari mulut ke mulut, dan minimnya kemampuan pemahaman dan pengelolaan dari segi digital atau e-commerce yang membuat pemilik belum memanfaatkan media yang ada secara optimal. Selain itu, penetapan harga yang berubah-ubah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan bahan baku yang digunakan. Selanjutnya yaitu analisis mengenai kekuatan dan peluang dari usaha tersebut, yaitu perlunya strategi yang pas dalam meningkatkan daya saing peluang. Di antaranya terdapat beberapa poin. Yang pertama ada menetapkan harga dan kualitas produk untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Kedua, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk memperluas wilayah pemasaran. Yang ketiga, menjaga kualitas produk. Yang keempat, memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana promosi. Dan yang terakhir, meningkatkan modal usaha, memperluas wilayah pemasaran, dan menambah jumlah produksi, serta melakukan perluasan wilayah pemasaran dan promosi yang menarik konsumen. Selanjutnya adalah tujuan pemasaran yang akan dijelaskan oleh Dinia. Dalam tujuan pemasaran ini terdapat 3 bagian, yaitu untuk memperluas jangkauan konsumen, untuk memaksimalkan keuntungan produk atau jasa, dan untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. Yang berikutnya adalah permasalahan periklanan, yaitu kurangnya referensi karena manusia yang kompeten untuk merealisasikan pembuatan iklan. Kemudian ada tujuan periklanan, yaitu untuk memperkenalkan produk atau jasa yang ingin dipasarkan, untuk menginformasikan tentang produk dan jasa, dan untuk memperkuat branding di pandangan konsumen. Baik, terima kasih. Untuk file selanjutnya yaitu ada target audience dan insight customer yang akan dijelaskan oleh Adinda. Selanjutnya ada target audience dan insight customer. Dalam mencapai target yang diinginkan, ada beberapa cara atau strategi yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah mempromosikan brand adalah salah satu cara yang efektif dalam mempromosikan produk atau jasa. Kita sendiri tidak perlu memiliki followers atau audiens yang banyak hingga ratusan ribu, namun kitalah yang harus memiliki audiens atau followers yang lebih spesifik dan yang terkait dengan produk yang akan dipromosikan. Lalu selanjutnya adalah menjual jasa yang dapat dilakukan. Menjual jasa yang dapat dilakukan. Terus yang ketiga adalah afiliasi produk yang biasanya dilakukan oleh content creator atau influencer dalam review produk. Influencer mengarahkan audiens ke link tertentu atau menggunakan kode khusus pembeli. Afiliasi ini dapat dilakukan ke influencer yang didominasikan oleh pria dewasa. Selanjutnya adalah segmentasi. Segmentasi di sini ada beberapa. Yang pertama adalah geografis. Secara geografis, produk dan jasa yang kami iklankan ini ditujukan kepada para pengusaha yang bergerak di bidang fashion, seperti distributor outlet dan para pengrajin yang memproduksi produk berbahan dasar kulit atau imitasi yang berada di dalam maupun di luar kota Bandung. Selanjutnya adalah demografis.
Secara demografis, produk atau jasa yang kami iklankan ini ditujukan pada yang pertama adalah berusia 17 tahun ke atas, lalu yang kedua adalah 75% laki-laki dan 25% perempuan, lalu yang ketiga adalah pengusaha di bidang fashion seperti distributor outlet, dan para pengrajin yang memproduksi produk berbahan dasar kulit atau imitasi. Selanjutnya adalah psikografis, yaitu secara psikografis, produk dan jasa ini ditujukan kepada generasi muda dan orang-orang yang memiliki minat tinggi di bidang fashion dan mengerti nilai seni yang dimiliki oleh suatu produk. Dan yang terakhir adalah behavioral, yang menyesuaikan insight dari iklan yang akan ditayangkan nantinya. Selanjutnya ada brand karakter yang akan ditawarkan oleh Sana. Untuk brand karakter, jasa laser graphir marking, dan produk berbahan dasar kulit dan imitasi berkualitas tinggi dengan proses pengerjaan secara handmade. Next. Dan untuk positioningnya sendiri, ada beberapa poin, yaitu produk atau jasa ini melakukan proses produksi yang original dan handmade. Selanjutnya ada proses pembuatan produk yang mendetail. Selanjutnya ada bahan baku dan bahan pendukung berkualitas pilihan. Dan terakhir itu ada proses quality control yang ketat. Selanjutnya yaitu big idea yang akan dijelaskan oleh Adila. Big Idea membuat iklan produk dengan tema utama retro 90-an dan groovy style dengan tujuan menonjolkan keunggulan dan keautentikan produk yang ingin diiklankan. Instagram ini berupa Instagram Feeds, yaitu berisi foto-foto produk dan katalog untuk membangun mood dan vibes sebagai bentuk branding dari produk yang diinginkan, yang diiklankan. Yang kedua ada Facebook Home Page dan Facebook Ads. Nah, ini juga menampilkan company profile, menampilkan price list, dan berisi foto atau video pendek dan yang dapat mempresentasikan produk secara singkat namun menarik dan sesuai dengan target pasar yang ada pada Facebook. Next. Selanjutnya ada tone and manners communication. Kami memilih foto ini sebagai acuan referensi karena produk yang kami teliti adalah jasa laser graphir marking dan produk berbahan dasar kulit dan imitasi berkualitas tinggi dengan proses pengerjaan handmade. Hal tersebut membuat kami ingin mendesain feed Instagram dan Facebook juga dengan tone warna yang lebih warm bernuansa retro. Supaya terlihat lebih estetik dan menarik konsumen dengan cara terlihat Instagram dan Facebook kami. Selain itu juga kami akan membuat beberapa informasi di dalam feed Instagram dan juga Facebook agar para konsumen mengetahui produk dan jasa yang kami jual. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.